Selamat datang kembali di kajian mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran ya, kenapa gitu orang yang kita anggap pinter banget, IQ-nya tinggi, kadang malah kayak kesulitan gitu dalam hidupnya? Iya, sering ya kita lihat atau dengar yang seperti itu. Sementara ada orang lain yang mungkin akademisnya biasa aja, tapi kok malah kelihatan sukses banget, karirnya bagus, hubungannya juga lancar. Nah ini kan jadi teka-teki. Betul. Hari ini kita mau coba mulai kupas nih satu buku yang penting banget, Emotional Intelligence atau Kecerdasan Emosional dari Daniel Goleman. Kayaknya buku ini mencoba jawab pertanyaan tadi deh. Iya, Goleman memulai bukunya dengan sebuah kontras yang cukup mencolok ya. Oh ya, gimana tuh? Dia cerita misalnya ada supir bus di kota besar. Supir ini tuh bisa loh mengubah suasana satu bus penuh orang yang tadinya pada murung jadi ceria, cuma dengan omongannya aja. Wah, keren banget itu, kayak bawa matahari masuk bis ya. Iya kan? Tapi di sisi lain, Goleman juga menyoroti berita-berita yang ya agak suram. Anak kecil ngamuk gak keruan, remaja terlibat kekerasan gara-gara masalah sepele. Jadi dia lihat dua sisi tuh ya, yang satu bisa mengelola suasana hati orang banyak, yang lain malah nggak bisa kendalikan diri sendiri. Nah, persis. Dari situ Goleman mikir, wah ini mahal banget ya biayanya kalau kita nggak punya kecerdasan emosional. Bisa merusak pernikahan, bahkan kesehatan fisik. Oh iya, saya ingat bagian itu. Dia bilang marah-marah terus itu risikonya bisa setara sama merokok kan? Gila juga ya. Betul. Belum lagi karir yang hancur atau dampak buruknya ke anak-anak. Jadi, ini alasan kuat Goleman menulis buku ini, melihat betapa fundamentalnya isu ini. Oke. Terus dia kaitkan ini sama filsuf Yunani kuno ya? Iya, dia membingkainya sebagai tantangan Aristoteles. Ini menarik banget. Tantangan Aristoteles, apa tuh maksudnya? Menghilangkan emosi gitu? Justru bukan. Bukan menghilangkan emosi, tapi mengelolanya dengan cerdas. Aristoteles sendiri bilang, masalahnya itu bukan pada emosinya, tapi pada ketepatan emosi dan cara kita mengungkapkannya. Ketepatan, maksudnya gimana tuh tepat? Ya, kata Aristoteles tantangannya itu, bisa nggak kita marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang pas, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang benar, dan dengan cara yang benar. Itu kan, wah, susah banget ya. Wah iya juga ya, kompleks banget ternyata. Jadi pertanyaannya, gimana kita bisa bawa kecerdasan ke dalam dunia perasaan kita yang kadang kayak roller coaster ini? Nah, disitulah argumen utama Goleman masuk. Dan ini waktu itu cukup bikin heboh. Dia bilang, kecerdasan emosional, kemampuan kayak mengenali perasaan sendiri, memahami perasaan orang lain, memotivasi diri, ngelola emosi dengan baik, baik dalam diri kita maupun dalam hubungan, itu seringkali lebih penting daripada IQ dalam menentukan kesuksesan hidup. Wow, lebih penting dari IQ. Itu klaim yang berani ya, soalnya kan kita sering banget fokus ke nilai akademis, ke IQ. Iya, kita kayak terpaku di situ. Padahal, Goleman menunjukkan IQ tinggi itu sama sekali bukan jaminan orang bakal bahagia atau sukses dalam hidupnya. Ini nih bagian yang sangat menarik buat saya. Ada kutipan itu kan, kalau nggak salah dari Howard Gardner yang disinggung Goleman. Oh, yang soal orang IQ 160 kerja buat orang IQ 100 itu? Nah iya, itu kan nunjukin banget ya. Katanya, bisa aja orang IQ 160 kerja untuk orang IQ 100, kalau yang IQ 160 ini kecerdasan intrapersonalnya, pemahaman dirinya rendah, sementara yang IQ 100 justru tinggi di situ. Betul sekali. Seolah-olah EI atau kecerdasan emosional ini jadi semacam kemampuan meta gitu ya. Kemampuan yang ngatur seberapa efektif kita pakai kapasitas kita yang lain, termasuk si IQ itu. Jadi bukan soal IQ lawan EQ, tapi gimana EQ ini bantu kita memaksimalkan potensi kita yang lain, termasuk intelektual kita. Tepat. Dan dampaknya tuh nyata banget di kehidupan sehari-hari. Kalau kecerdasan emosionalnya kurang, itu bisa menyabotase orang paling pintar sekalipun. Karirnya bisa hancur. Sebaliknya, Iya, sebaliknya. Orang-orang yang beneran unggul dalam hidup, yang hubungannya harmonis, mesra, yang jadi bintang di tempat kerja, mereka ini biasanya punya kualitas kecerdasan emosional yang baik. jadi ini bukan cuma soal sukses pribadi aja ya berarti? Lebih dari itu, ini menyangkut karakter juga. Disiplin diri, empati, kepedulian, welas asih. Ini kan kualitas-kualitas dasar yang bikin masyarakat kita bisa berfungsi dengan baik, bisa lebih manusiawi. Oke, jadi kalau kita simpulkan dari pengantar Goleman ini ya, intinya kemampuan menjawab tantangan Aristoteles tadi, mengelola emosi secara cerdas, itu bukan cuma pelengkap, Bukan sekedar nice to have gitu ya. iya,
Tapi bisa jadi malah fondasi utama buat hidup yang berhasil, yang bermakna, dan dalam banyak kasus, perannya bisa jadi lebih besar dari sekedar IQ. Benar sekali. Dan untuk bisa paham gimana caranya kita bisa lebih cerdas secara emosional, nah kajian kita berikutnya akan masuk lebih dalam nih. Kita akan bahas bagian pertama bukunya, otak emosional. Oh, ini yang bahas soal biologi di balik emosi ya? Iya, kita akan lihat gimana sih arsitektur otak kita ngatur rasa marah, takut, kenapa kadang perasaan tuh kayak bisa membajak logika kita, terus gimana kebiasaan-kebiasaan emosional itu terbentuk. Wah, kedengarannya bakal menarik banget tuh. Bisa bantu kita ngerti momen-momen pas kita lagi dikuasai emosi ya? Betul, semoga bisa memberi pencerahan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh ingat-ingat seminggu terakhir ini, seberapa sering Anda merasa bahwa kemampuan Anda atau mungkin ketidakmampuan Anda dalam mengelola emosi itu rasanya lebih menentukan hasil akhir suatu situasi dibandingkan sekedar kecerdasan intelektual Anda. Coba direnungkan. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya.